Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai diet terapi. Terapi dengan makanan dan mengatur makanan. Kita sudah membicarakan sebelumnya mengenai pengertian dan tujuan diet terapi serta satu tuntunan Islam, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia supaya makan makanan yang halal dan thayyib. Ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 168, bahwasanya seluruh manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan yang apa-apa yang ada di muka bumi ini, yang halal, yang baik. Yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, yang baik ini baik untuk kesehatan jasmani dan kesehatan rohani sekaligus. Jadi dua, tidak semata-mata kesehatan jasmani tapi juga kesehatan rohani. Karena memang Allah lebih tahu. Allah yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Begitu juga Allah yang memberi tuntunan supaya makan makanan yang halal, yang thayyib. Supaya penciptaan ini tidak hancur atau tidak binasa. Karena kalau salah makan, badan dan rohani ini akan rusak. Jadi makanlah makan yang halal, yang thayyib. Kita ini sedang menekankan dua hal ini ya. Halal, kalau tidak halal dia akan bisa merusak rohani, merusak jiwa ya. Akhirnya tidak mau beribadah kepada Allah. Begitu juga dengan makanan thayyib. Thayyib yang baik untuk kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, yang suci, bersih, bukan najis ya. Karena kalau barang yang tidak thayyib merusak kedua-duanya, merusak jasmani dan juga merusak rohani ya. Ini sudah kita lihat sekarang ini di dunia, banyak penyakit tidak menular ya. Ada 4 jenis penyakit tidak menular ya, yang salah satu faktor risikonya adalah makanan ya. Jadi makanan ini tidak baik ya. Makanan tidak baik jumlahnya maupun jenisnya ya. Jadi bisa menyebabkan resiko untuk mendapatkan penyakit ya, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Tuntunan yang kedua yang akan kita bicarakan sekarang ini adalah yaitu supaya kita sebagai manusia supaya makan dan minum jangan berlebihan. Sebagai ini juga diperintahkan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia ya. Bukan hanya kepada orang muslim dan beriman, tapi seluruh anak Adam ya. Apakah yang beriman maupun yang tidak beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya makan dan minum jangan berlebihan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, siapa anak Adam? Seluruh manusia ya. Jadi dengan kata lain Allah telah berfirman, maksudnya wahai anak Adam, wahai manusia seluruhnya ya. Yang masih hidup, karena yang mati enggak perlu lagi makan ya. Wahai manusia yang hidup, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu ketika mau masuk masjid, mau melakukan ibadah. Selain itu ada perintah wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin.
Sungguhnya Allah tidak menyukai perkara-perkara atau orang-orang yang berlebihan. Orang-orang yang senantiasa suka berlebihan dalam hal makan dan minum. Jadi kita ambil penekanan pada wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Jadi mari kita lihat ya. Mari kita lihat apa penjelasan dari para ulama, terutama ulama tafsir ya. Karena ini memang ayat Allah yang perlu ditafsirkan ya. Jadi kita lihat kitab tafsir At-Tabari ya. Imam At-Tabari mengatakan di sini ya. Wakulu washrabu wala tusrifu. Wakulu, kata Imam At-Tabari di sini ya, wakulu, makanlah ya. Makanlah kamu semua min thayyibati ma razaqtukum. Kata Allah, makanlah kamu semua dari apa-apa yang baik. Apa-apa yang telah aku rezekikan kepada kamu, kata Allah ya. Jadi Allah telah memberi rezeki kepada kita ya. Makanlah yang halal ya. Karena di muka bumi ada barang halal, ada barang haram ya. Makan yang halal, kata Allah. Wa halaltuhu lakum, yang aku halalkan barang tersebut untuk kamu ya. Washrabu, begitu juga minumlah dari minuman-minuman yang halal, bukan minum-minuman yang haram ya. Jadi makanlah dan minumlah barang-barang yang halal, yang baik. Jadi pengertiannya hampir sama dengan kulum mimma filadi halalan thayyibah, hampir sama ya. Jadi makan dan minumlah barang-barang yang halal, yang baik ya, bukan barang-barang yang haram ya, yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala tusrifu ya, dan jangan berlebihan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan qol akhallallahu wal akala wa syaraba malam yakun sarofan au makhilatan ya. Jadi kata Ibnu Abbas, maknanya di sini adalah makan dan minumlah barang-barang yang dihalalkan oleh Allah dan jangan berlebihan atau sombong ya. Jadi makan yang halal, bukan yang diharamkan, karena barang haram ini akan merusak jiwa, merusak ruhani. Dan yang paling ditekankan lagi, makanlah jangan berlebihan. Karena barang-barang kalau makan berlebihan ini bisa mendatangkan penyakit ya. Ya macam-macam penyakitnya, penyakit jasmani maupun penyakit rohani ya. Penyakit rohaninya nanti kita sebut. Penyakit jasmaninya sudah banyak fakta ya, bahwa makan berlebihan akan menyebabkan mula-mula obesitas ya. Kemudian setelah obesitas mulai datang berbagai macam penyakit ya. Apakah penyakit jantung ya, penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler tidak hanya penyakit jantung ya, macam-macam penyakit jantung. Kemudian penyakit kanker, kemudian penyakit diabetes ya, dan lain-lain penyakit metabolisme ya. Jadi hadisnya itu sahih ya. Kemudian lagi diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, wa kulu wasrabu wala tusrifu, artinya makan dan minumlah pada halal, makanan dan minuman ya, jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ya. Yang orang berlebihan ini selain dia makan dalam jumlah yang banyak, dia akan melanggar hukum-hukum Allah ya. Apa-apa yang diharamkan Allah dia makan. Nah, ini berlebihan juga ya. Jangan melanggar hukum-hukum Allah ya, dan masalah halal dan masalah haram. Jangan dimakan barang haram. Jangan menghalalkan barang haram ya. Ya, jangan menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang yang halal. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi makanlah apa yang dihalalkan dan memang dia halal. Jadi sekali lagi ya, bahwasannya kalau kita berlebihan, ini merupakan makan yang berlebihan, apakah jumlahnya atau zatnya ya. Nah contohnya nih, kalau jumlahnya ini sampai kekenyangan, makan berlebihan tuh ya. Makan itu dalam Islam tidak dituntut ya supaya makan berlebihan ya. Bahkan Allah juga mengatakan janganlah makan seperti hewan ternak atau binatang ternak ya. Kenapa? Mereka ini makan sepuasnya sekenyangnya. Kita sebagai umat manusia dilarang oleh Allah makan berlebihan sampai kekenyangan. Karena perkara ini selain tidak beradab, yang kedua bisa menimbulkan banyak penyakit jasmani maupun rohani. Penyakit jasmaninya ya, mula-mula lebih dalam jumlah. Apakah itu karbohidrat, terutama karbohidrat dan lipid ya. Karbohidrat dan lemak ya. Nah ini dua ini sangat berbahaya kalau berlebihan jumlahnya ya, akan menyebabkan yang pertama sekali kegemukan, obesitas ya, atau obesity. Dengan adanya obesity ini merupakan faktor resiko ya, faktor resiko untuk berbagai macam penyakit ya, penyakit kardiovaskuler dan penyakit kanker maupun penyakit diabetes ya, dan metabolisme yang lain, penyakit metabolisme yang lain ya. Itu dalam jumlah. Kalau dalam jenisnya misalkan terlalu banyak makan garam ya. Jenis-jenis makanan yang tidak boleh berlebihan garam ya, makanan-makanan yang mengandung pengawet ya. Ini juga dilarang untuk makan berlebihan ya, bahaya. Makan-makanan yang mengandung zat warna ya, makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet ya, makanan-makanan yang tadi juga telah disebut lemak, karbohidrat ya. Ya semuanya ini akan menjadi suatu ancaman, menjadi faktor resiko mudah terkena penyakit. Contoh saja garam. Sering makan makanan yang banyak mengandung garam, ini akan mula-mula menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Mula-mula tekanan darah tinggi, setelah itu banyak penyakit yang lain akan muncul ya. Dengan adanya hipertensi ini mungkin akan menyebabkan penyakit yang lain, yaitu bisa terjadi stroke ya. Karena hipertensi, pembuluh darah kapiler di otak bisa mengalami pecah ya, broken, rusak, dia pecah. Kalau sudah pecah jadi stroke ya, pecah, suplai darah ke otak tidak terpenuhi, otak akan mengalami kekurangan nutrien, kekurangan oksigen. Selain itu otak mengalami tekanan karena adanya darah yang mengalir dari pembuluh darah yang pecah, sehingga otak itu akan mengalami tekanan dan akhirnya akan menyebabkan kematian sel-sel otak. Mulailah terjadi gejala nanti ya. Gejalanya tergantung bagian otak yang akan rusak atau mati. Nah ini contoh kalau makan berlebihan ya, saraf. Jadi ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kesehatan jasmani dan rohani ya. Kalau senantiasa suka makan berlebihan, ini akan menyebabkan syahwat perut ya. Syahwat perut ini akan senantiasa dipelihara, dibesarkan gitu ya. Jangan kita ini senantiasa menyebabkan syahwat perut ini akan membesar, akhirnya susah dibendung, mulailah timbul sifat tomak, serakah ya. Juga nanti akan muncul sifat fudul. Fudul ini suka berlebihan, tidak hanya dalam makanan, dalam perkara-perkara yang lain. Ini suatu kebiasaan yang mendidik nafsu atau jiwa menjadi sifat buruk ya, suka tomak, rakus, serakah ya, mau mencari-cari, akhirnya mencari-cari tidak ada, akhirnya apa? Melanggar aturan Allah. Karena tidak mampu mendapat yang baik, akhirnya mencuri ya. Mencuri ini macam-macam ya.
banyaklah jenisnya, tahu sendiri ya. Jadi ini bahaya makan musrif wala tusrifu, israf atau saraf ya. Ini sangat-sangat berbahaya sehingga Allah telah melarang supaya tidak makan dan minum dengan berlebihan. Ya, memang nampak sederhana tapi dampak ya, akibatnya sangat-sangat besar ya. Baik bagi jasmani maupun rohani ya. Jasmani itu badan, rohani ini akan membuat sifat-sifat manusia itu akan serakah, tomak. Selain itu juga menimbulkan sifat fudul, suka berlebihan. Kalau sudah dua ini ada, nanti akan melanggar hukum-hukum Allah ya. Karena tak terpenuhi akhirnya apa? Merampas, mencuri ya, dan lain sebagainya ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh karena itu, marilah kita jaga diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang yang dekat dengan kita. Mari kita sampaikan, mari kita beritahu, janganlah makan dan minum berlebihan ya. Ada adab-adab yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Ini adalah perkara-perkara yang dasar, perkara-perkara yang asas, tapi sangat penting karena akan mempengaruhi jasmani dan rohani kita ya. Mengenai hadis ya, sunnah Rasulullah yang melarang tentang makan berlebihan ini ada ya. Ada, insya Allah nanti akan kita sambung ya, ada hadis-hadisnya ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.